pemirsa, bertemu lagi dengan kami di sini dalam podcast kesayangan kita, Bisik, Bincang-Bincang Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya, Ana Agung Ayu Mertadewi, merupakan Ketua Pengadilan Negeri Praia. Dalam acara ini bertindak sebagai pembawa acara atau host. Dan hari ini sangat istimewa karena bertepatan dengan hari peringatan Sumpah Pemuda ke-94. Nah, yang istimewa adalah bahwa saya hari ini ditemani oleh dua pemudi cantik yang mana merupakan pegawai negeri sipil pada Pengadilan Negeri Praia dan calon pegawai negeri sipil pada Pengadilan Negeri Praia yang berbaju hitam dan manis bernama Mbak Nurwenda, dan yang berbaju hijau mirip dengan baju saya yaitu Mbak Dea. Selamat pagi, halo. Selamat pagi Bunda. Seru sekali ya. Hari ini kita berpenampilan beda dari hari-hari biasa. Kenapa nih? Kok bisa beda nih hari ini? Jadi seperti yang telah Bunda sampaikan, kita merayakan Hari Sumpah Pemuda yang 94 dan setelah upacara Sumpah Pemuda dengan pakaian adat, kemudian kita melangsungkan syuting untuk podcast. Ya, keren banget. Biar masih fresh, iya, biar tidak kehilangan semangat Sumpah Pemuda. Nah, perlu kiranya, saya kan sudah kenal kalian, jadi pemirsa di rumah atau para penonton tidak mengenal, belum kenal. Tak kenal maka tak sayang. Maka saya persilakan dulu memperkenalkan diri masing-masing. Silakan dari Mbak Nurwenda dulu. Terima kasih Bunda. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurwenda. Saya CPNS Angkatan 2020 sebagai peranata komputer ahli pertama pada Pengadilan Negeri Praia. Asal saya dari Sukoharjo, Jawa Tengah, dan saya sudah menikah. Mantap. Baik, selanjutnya silakan Ibu Dea. Baik, halo. Perkenalkan, nama saya Dea Rizka. Saya sebagai CPNS, analis perkara peradilan. Saya masuk di Pengadilan Negeri Praia pada April tahun 2022. Baik, statusnya nggak dikenalin. Mungkin para pemirsa lagi kepo juga. Jadi saya memperkenalkan bahwa Mbak Dea ini masih single ya, tapi jomblo-jomblo berkualitas. Baik, senang sekali bahwa Mbak Wenda dengan Mbak Dea bisa berkumpul bersama saya di sini untuk melakukan bincang-bincang yang sungguh mengasihkan ya. Dan dalam episode yang kedua ini kita akan mengambil tema Pengadilan Negeri Praia Ramah Penyandang Disabilitas. Baik, dari tadi itu kita mengucapkan penyandang disabilitas. Saya juga sering mendengar ada yang menyebutkan kaum difabel. Nah, apa itu bedanya? Mbak Dea, apa bedanya? Ya, jadi antara kaum difabel dengan penyandang disabilitas hanya perbedaan terminologi atau istilah saja, Bunda. Oh iya. Iya, tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia lebih concern untuk menggunakan istilah penyandang disabilitas. Begitupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih concern digunakan adalah istilah penyandang disabilitas. Oh, begitu. Jadi nanti ke depannya dalam bincang-bincang kita akan selalu menggunakan penyandang disabilitas. Sementara pengertian penyandang disabilitas itu apa? Silakan. Pengertian penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan itu mengalami kesulitan dan hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dan efisien kepada warga negara yang lainnya berdasarkan kesamaan hak. Terima kasih Mbak Nurwenda atas penjelasannya. Baik, nah sebelum lebih lanjut ini kita membahas mengenai layanan terhadap penyandang disabilitas, perlu saya bertanya ini, untuk penduduk seluruh Indonesia jumlahnya berapa untuk data statistik sekarang ini? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia sekarang ini adalah 275 juta jiwa, sekitar itu. 275 juta jiwa. Sementara untuk penyandang disabilitasnya seluruh Indonesia? Untuk penyandang disabilitas seluruh Indonesia berjumlah sekitar 22,5 juta jiwa.
cukup besar Iya. juga. Nah, ini di Pengadilan Negeri Praia kan kita wilayah hukumnya adalah Lombok Tengah. Nah, untuk jumlah penduduk Lombok Tengah dan penyandang disabilitasnya ada berapa, Mbak? Jumlah penduduk Lombok Tengah sekitar 1 juta jiwa, sedangkan jumlah penyandang disabilitasnya sekitar 384 jiwa. Oh, baik. Berarti alhamdulillah jumlahnya tidak terlalu banyak gitu. Baik, ini pertanyaan untuk Mbak Nurwenda. Menurut SK Dirjen Badilum, sarana dan prasarana apa saja yang harus ada pada pengadilan tinggi ataupun pengadilan negeri bagi penyandang disabilitas? Baik Bunda, terima kasih untuk pertanyaannya. Berdasarkan SK Badilum 1692 tahun 2020 tadi, pasal 12 itu menyebutkan bahwa sekretaris pengadilan harus menyediakan sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas. Nah, untuk sarana dan prasarana tersebut harus mengakomodasi bagi penyandang disabilitas yang mengalami hambatan penglihatan, pendengaran, dan juga hambatan fisik. Ya. Baik. Nah, dari hambatan penglihatan contohnya adalah misalkan Guiding block ya, guiding block itu kan warnanya harus yang memantulkan ya ke Ya, kornea yang dapat mata. Ya, membantu mereka untuk berjalan. Ya, seperti itu. Warna apa biasanya itu, Mbak? Ada Warna kuning, Warna kuning atau atau silver. Iya, karena saya pernah juga mengikuti BIMTEK di Bali. Masih di tahun 2022. Kenapa mereka memilih guiding block dengan warna kuning? Karena itu warna terakhir yang dilihat oleh penyandang tunanetra. Ya, jadi saya langsung maknyes gitu hati saya. Aduh, kasihan sekali ya. Dengan itu membantu dia untuk menyusuri guiding block sehingga tidak salah melangkah. Gitu. Ya. Baik, untuk selanjutnya apa lagi? Selain guiding block juga harus disediakan komputer yang ramah disabilitas Baik. di PTSP. Seperti itu. Kemudian di laman website pengadilan harus diberikan screen reader dan accessibility menu. Seperti Begitu. itu. Baik. Ya, selain itu juga ada media informasi yang dicetak dalam bentuk braille untuk membantu para penyandang disabilitas yang memiliki hambatan penglihatan. Nah, untuk tunarungu sendiri bagaimana, Mbak? Kalau untuk tunarungu itu harus disediakan papan informasi visual. Jadi video, misalkan video pelayanan, informasi tersebut harus disertai dengan bahasa isyarat. Seperti itu. Kemudian disediakan alat bantu dengar. Alat bantu dengar. Baik, itu akan membantu mereka untuk para tunarungu yang masih bisa samar-samar mendengar, dengan alat bantu dengar bisa lebih jelas dia mendengar. Begitu. Nah, untuk keterbatasan fisik, apakah pengadilan tinggi atau pengadilan negeri harus menyediakan juga? Harus, Bunda. Harus menyediakan kursi roda, alat bantu jalan, seperti itu. Baik, ya. Nah, kita bicara ke pengadilan negeri sendiri ya. Kenapa Pengadilan Negeri Praia menyatakan diri sudah siap untuk melayani penyandang disabilitas? Siapa yang akan jawab? Mungkin saya bisa menjelaskan, Boleh, Bunda. silakan. Jadi di Pengadilan Negeri Praia telah menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana. Sebagian besar apa yang telah Mbak Wenda sebutkan tadi sudah ada di Pengadilan Negeri Praia. Baik. Jadi pertama, kami memiliki form penilaian personal yang bisa membantu masyarakat untuk menyatakan diri apa bantuan yang diperlukan. Form penilaian personal ini digunakan misalnya untuk penyandang disabilitas fisik, petugas akan menanyakan apakah membutuhkan alat bantu seperti alat bantu berjalan, kursi roda atau tongkat. Kemudian untuk disabilitas sensorik ditanyakan apakah membutuhkan alat bantu dengar untuk yang tunarungu atau apakah membutuhkan pendamping mungkin untuk yang tunanetra, seperti itu. Begitupun untuk disabilitas yang lain akan ditanyakan apa yang dibutuhkan atau apakah membutuhkan pendamping selama menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Praia. Ketika penyandang disabilitas ini pertama kali masuk ke dalam kantor,
mereka sudah disediakan apa? Ya, jadi ketika masuk gerbang Pengadilan Negeri Praia sudah ada guiding block untuk penyandang disabilitas tunanetra yang terhubung sampai dengan ruang-ruang pelayanan. Luar biasa. Seperti ruang PTSP, kemudian meja informasi, bahkan sampai masuk ke ruang-ruang sidang seperti itu. Baik. Dan juga sampai ke toilet yang khusus bagi penyandang disabilitas. Iya, keren banget ya. Toiletnya itu dilengkapi tombol panik juga, Mbak? Iya, dilengkapi dengan panic button atau tombol darurat di Iya, toilet. sehingga nanti apabila terjadi sesuatu, para penyandang disabilitas itu tinggal menekan tombol dan petugas akan sigap untuk membantu. betul Seperti sekali, Bunda. itu. Baik ya. Kemudian itu sarana dan prasarana. Nah, untuk kesiapan SDM-nya sendiri bagaimana? Apa kita sudah benar-benar siap dengan SDM yang profesional? Ya, jadi untuk SDM di Pengadilan Negeri Praia beberapa telah mendapatkan pelatihan. Jadi pelatihan itu dari pihak eksternal yang memang mumpuni dan juga memiliki kemampuan secara profesional untuk melatih seperti bahasa isyarat, kemudian bagaimana cara menghadapi penyandang disabilitas pertama kali ketika datang, karena tidak semua penyandang disabilitas mungkin berkenan untuk selalu didampingi oleh orang asing, bisa dibilang begitu. Iya. Jadi kami dilatih untuk bagaimana berkomunikasi sampai dengan bagaimana cara memberikan bantuan ketika benar. penyandang disabilitas berkenan untuk dibantu. Iya, kita diperkenalkan etika dalam melayani penyandang disabilitas Betul. ya, karena sebagai orang yang baru datang ke sebuah instansi, dalam hal ini adalah pengadilan, mereka merasa sangat asing dan merasa tidak aman. Nah, kita sebagai warga pengadilan harus peka sensitif terhadap kebutuhan mereka. Begitu. Baik. Nah, berarti kita sudah melaksanakan beberapa kali pelatihan ya. Kemarin kita ada sosialisasi dari Sekolah Luar Biasa Negeri Praia. Iya. Baik. Juga apakah ada kita melakukan MOU dengan mereka? Ya, jadi kita juga melakukan MOU ya dengan SLB Praia, dan ketika ada membutuhkan pendampingan bagi penyandang disabilitas khususnya tunarungu, karena memang SDM di Pengadilan Negeri Praia belum mampu secara profesional gitu untuk memberikan pendampingan bagi para tunarungu. Kami bekerja sama dengan penerjemah bahasa isyarat dari SLB Negeri Praia. Iya, Itu betul. luar biasa sekali. Jadi apabila dibutuhkan, karena seringkali penyandang disabilitas itu bukan hanya pengguna layanan yang untuk dilayani di depan PTSP, tapi juga mungkin sebagai saksi juga, sebagai pihak, bahkan ada yang penasihat hukum juga. Ya, nah saya mau tanya ini ya, di Pengadilan Negeri Praia, Mbak kan pernah berada di meja PTSP. Mbak juga sempat berada di meja PTSP dan meja pelayanan. Apakah pernah bersinggungan langsung, berpengalaman langsung menghadapi penyandang disabilitas yang memerlukan bantuan? Ya, jadi pernah ada penyandang disabilitas fisik yang saat itu datang menggunakan kursi roda ke Pengadilan Negeri Praia. Beliau didampingi oleh satu orang pendamping, Bunda. Iya. Nah, saat mengajukan permohonan ke loket pelayanan, pendampingnya lah yang mengajukan. Oh iya. Ya, jadi penyandang disabilitasnya hanya menunggu di ruang tunggu pelayanan. Namun setelah produk layanan tersebut jadi, pendampingnya tidak ada dan petugas mencoba memanggil-manggil nama pemohon berulang kali dan terlihat penyandang disabilitas sedang berusaha untuk menggerakkan kursi rodanya menuju loket pelayanan. Namun melihat ternyata penyandang disabilitas tersebut yang merupakan pemohon dan tidak ada pendampingnya, maka petugas di PTSP dengan sigap langsung menghampiri penyandang disabilitas tersebut dan memberikan produk layanannya. Luar biasa. Nah, saat itu penyandang disabilitas yang bersangkutan mengucapkan terima kasih dan tersenyum kepada petugas PTSP. Iya, luar biasa, sebagai apresiasi karena kalian sudah cepat tanggap untuk membantu penyandang disabilitas tersebut. Ya, itu harus dipertahankan ya, karena kepekaan sangat diperlukan dalam melayani penyandang disabilitas. Baik, nah kemarin itu kan ada semacam pelatihan di ruang aula kita, yang mana kita dilatih untuk berbicara bahasa isyarat. Saya pengen tahu bagaimana etika di awal, contohnya menghadapi penyandang disabilitas yang tunanetra ketika masuk ke dalam kantor dan dia tidak didampingi oleh pendamping.
ketika berjalan dalam kantor? Siapa yang akan menjawab? Mungkin kita bisa langsung peragakan ya Bunda. Oh boleh, silakan. Iya. 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 Silakan berdiri. Biar kelihatan cantiknya. Ya, Saya jadi disabilitas nih. Iya, boleh. Jadi ketika ada penyandang disabilitas, khususnya disabilitas sensori, tunanetra yang datang ke Pengadilan Negeri Praia, mungkin beliau akan membawa tongkat gitu dan tanpa didampingi oleh satu orang atau pendamping. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah mendekati, tapi jangan langsung menyentuh tongkatnya atau menyentuh anggota tubuhnya seperti itu. Tapi sentuhkan punggung tangannya ke punggung tangan dari penyandang disabilitas tersebut. Jadi sentuh punggung tangannya seperti ini. Nah, jika penyandang disabilitasnya kemudian menjabat tangan dari petugas, nah seperti ini, maka artinya ia berkenan untuk dibantu dan barulah kita memberikan bantuan. Tetapi jika terus disentuh seperti ini dan tidak ada respon atau malah menjauhkan tangannya, maka artinya penyandang disabilitas tersebut enggan untuk diberikan bantuan, dan jika itu terjadi maka tidak boleh memaksakan seperti itu Bunda. Luar biasa. Layak Mbak Dea ini sebagai pendamping disabilitas di kantor Pengadilan Negeri Praia ya, luar biasa. Kemarin kan kita sempat mengikuti sosialisasi dari SLB Negeri Praia. Kita diajarkan pengenalan sedikit bahasa isyarat itu. Masih ingat nggak untuk mengucapkan selamat pagi dalam bahasa isyarat? Kita coba. Kira-kira ya. Oke, jadi pada saat itu kita diajarkan untuk berbicara selamat pagi, selamat pagi, seperti itu. Kemudian ada selamat siang dan ada selamat malam. Kira-kira seperti itu ya, karena tidak ingat persis kita. Iya, jadi kami Simpelnya juga seperti masih itu. belajar, Iya. dan mungkin akan ada pelatihan-pelatihan Berikutnya selanjutnya itu agar mungkin lebih mahir gitu dalam berbahasa isyarat. setidaknya bahasa dasar ketika mereka meminta tolong, terus mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih gitu kan. Iya. Jadi kita agak sedikit mengerti lah bahasa mereka, walaupun pada akhirnya kita tetap memanggil tenaga profesional untuk Iya. membantu menerjemahkan bahasa isyarat begitu. Terima kasih Mbak Dea. Wah, luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini. Kemudian nah, untuk sarana dan prasarana yang kita bicarakan itu kan bisa secara visual kita lihat ya, secara kursi roda, kemudian kita lihat ada guiding block. Nah, secara digital, secara ada tidak sarana dan prasarana secara digital? Nah, di Pengadilan Negeri Praia sudah disediakan media informasi yang ramah disabilitas. Yang pertama adalah media informasi dalam bentuk cetakan huruf braille. Nah, di situ disediakan beberapa brosur yang berisi syarat-syarat pendaftaran permohonan perdata. Kemudian ada juga mekanisme gugatan sederhana, prosedur proses pengajuan surat keterangan, kemudian persyaratan pengajuan perkara gugatan, dan persyaratan pengajuan upaya hukum banding dan kasasi. Selain itu juga disediakan video informasi pelayanan PTSP yang dilengkapi bahasa isyarat, dan juga video alur pelayanan pendaftaran perkara bagi penyandang disabilitas yang dilengkapi bahasa isyarat. Nah, selain itu juga website Pengadilan Negeri Praia dilengkapi dengan screen reader dan accessibility menu. Nah, selain itu juga nanti akan dibuatkan video tutorial untuk disabilitas yang e-court. Iya, jadi untuk penggunaan e-court Bunda, karena perkara permohonan terutama perjanjian identitas sangat banyak di Pengadilan Negeri Praia dan harus didaftarkan melalui e-court, maka akan diluncurkan video tata cara penggunaan e-court dengan bahasa isyarat, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Sasak. Wow, luar biasa. Siapa nih yang akan membuat videonya? Ya, jadi ini dalam rangka aktualisasi, kebetulan sekarang sedang menjalani latsar yang bertemakan penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Betul, karena 2022 ini banyak sekali BIMTEK, pelatihan, latsar yang mengambil tema pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas. Saya rasa luar biasa sudah ya persiapan Pengadilan Negeri Praia, baik secara sarana, prasarana maupun penyiapan SDM untuk
benar-benar bisa melayani penyandang disabilitas dengan baik dan prima. Ya. Kemudian untuk testimoni para penyandang disabilitas yang pernah disampaikan ke Pengadilan Negeri Praia, yang pernah menggunakan layanan hukum di Pengadilan Negeri Praia, apakah ada? Ya, jadi saat itu saya pernah mendapat cerita Bunda dari Ibu Panitra ketika mengikuti bimbingan teknis tentang pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas. Nah, salah satu narasumbernya ternyata adalah pengguna layanan yang saat itu saya ceritakan tadi, menggunakan kursi roda, dan pendampingnya pergi gitu ketika produk layanannya jadi. Ketika beliau yang menjadi narasumber di BIMTEK itu, beliau menyampaikan apresiasi kepada Pengadilan Negeri Praia karena Pengadilan Negeri Praia memberikan sarana, fasilitas, dan juga SDM yang peka dan ramah terhadap penyandang disabilitas. Biasa, betul ya. Selain kepada kita-kita yang biasa ini kita ramah, kita selalu menerapkan 5S kepada siapapun, tidak terkecuali dengan penyandang disabilitas. Senyum, sapa, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Pengadilan Negeri Praia. Baik ya. Oke pemirsa, ternyata menarik sekali pembahasan kita mengenai bagaimana Pengadilan Negeri Praia telah siap dan Pengadilan Negeri Praia ramah terhadap penyandang disabilitas. Untuk itu, bagi penyandang disabilitas di luar sana yang sedang menyaksikan acara ini, kami dari Pengadilan Negeri Praia, kami siap melayani Bapak dan Ibu dengan sepenuh hati. Jangan ragu-ragu untuk datang ke Pengadilan Negeri Praia, karena kami siap melayani Bapak dan Ibu mengenai kebutuhan hukum apapun. Silakan datang dengan pendamping atau tidak. Kami siap melayani, karena Pengadilan Negeri Praia benar-benar telah siap dan berjanji akan berlaku ramah kepada Bapak Ibu, selain yang menyandang disabilitas maupun yang menyandang disabilitas. Itu saja yang dapat kita sampaikan karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita berbicara lebih banyak. Namun kita akan bertemu lagi dalam episode-episode yang selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Untuk itu kita akhiri podcast kita hari ini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Dea dan Mbak Nurwenda atas kehadirannya menemani saya dalam bincang-bincang pada podcast kita yang episode kedua. Semoga selalu diberkati kesehatan dan ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih ya. Terima kasih Ya, Bunda. sama-sama. Demikian pemirsa podcast kita kali ini. Sampai jumpa lagi dalam podcast kita berikutnya dengan episode yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Om Santi 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 Om. Pengadilan Negeri Praia proaktif.